Nah, mengenai hidup berat, pasti boleh di-share dong biaya hidup di Western Australia. Meskipun Australia ya pada dasarnya dimanapun um, ya cukup Mahal. mahal untuk biaya hidupnya. Hmm. Tetapi mungkin setiap state berbeda gitu ya. Boleh di-share Hmm. mungkin kalau dari akomodasi, tempat tinggal kita, transport, biaya hidup untuk grocery dan segala macam itu um, berapa sih kalau kita mau tinggal di Western Australia? Kalau menurut aku sih di sini untuk makanan, Mm-mm. aku belum pernah ke Sydney, tapi banyak yang bilang di Sydney itu untuk makanan, restoran, jajanan lebih murah gitu. Mm-mm. Kalau di sini cukup pricey, tapi ya masih reasonable lah, kayak sekali makan $12, $15, oke lah gitu. Makanan-makanan Indo gitu masih murah. Terus grocery juga aku nggak gitu, karena aku di sini kalau di Perthnya sendiri aku cuma 1 minggu kan. Iya. 2 minggunya itu kita di camp kan nggak ada Oh iya pengeluaran sama betul. sekali, Betul, semua betul. free kan. Jadi Hmm. kalau 1 minggu di Perth itu nggak belanja grocery juga sih, jatuhnya Iya jajan sih, gitu. betul, betul, betul. Jajan, kalau nggak Mm-mm. benerin rambut, pasang bulu mata, ya Cie. gitu-gitulah. Karena Lebih ke persiapan sebelum perempuan pergi. ya, gitu. Iya, lebih ke perawatan gitu. Karena Perawatan. kan mikirnya udah kerja 2 minggu, udah capek, panas-panas. Iya, Jadi ya kesini maunya menikmati leisure time lah gitu. iya, iya, Tapi iya, kalau iya. untuk biaya hidup, aku bilang di sini nggak terlalu mahal ya. Kalau aku pernah tinggal di sini dengan gaji $500 seminggu waktu jadi waitress itu. Mhm. Itu menurut aku kurang banget. Berat banget tuh $500 per minggu. Karena aku masih kirim ke orang tua juga gitu kan, setiap setiap bulan gitu. Itu rada berat tuh. Tapi banyak juga orang-orang yang dapat penghasilan 800 seminggu, hidup-hidup aja sih di Perth. Tergantung gaya hidupnya sih, gimana Iya, mereka betul. manage keuangannya gitu. Kalau Mm-mm. aku karena orangnya tukang jajan, terus suka sama hal-hal yang luxury gitu, jadinya ya gitu pengeluarannya rada berat. Makanya kerjanya harus yang cari kerjaan yang penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan hidup Cie. gitu deh. Oh wow, iya sih itu gimana gimana lifestyle kita gitu kan. Kalau namanya biaya Mm-mm, hidup ya kita juga harus menyesuaikan ya itu tergantung pribadinya betul, masing-masing sih. Nah untuk betul. orang-orang bule Australia yang tepatnya di Western Australia itu seperti apa sih orang-orangnya mungkin bisa dikasih tahu sama kita mungkin orangnya nggak jauh beda sama orang-orang bule di Sydney Hmm. atau seperti apa atau gimana? Aku waktu liburan ke Melbourne gitu ya, Mm -mm, mm -mm. 3 minggu itu, boleh dibilang di Melbourne itu banyak orang yang lebih educated gitu. Kalau Sydney aku belum pernah ke sana jadi nggak bisa komen. Kalau di Iya, sini karena kebanyakan mereka ini labor, buruh gitu, jadi iya, ya gimana ya, agak beda. Kita kan working holiday visa emang sih on visa, tapi kita dapat degree kan iya, dari Indonesia kan. At betul, least tuh kita punya level intelligence dari cara berpikir, cara ngomong, cara betul. bersikap itu beda lah gitu. Nah, ketika di sini tuh mereka banyak kan buruh dengan Mm. penghasilan tinggi, tapi ya Oh, pendidikannya kurang. Jadi oke, kalau dibilang banyak orang yang kurang educated di sini. Cuman ya duitnya oke, banyak wow, gitu. oke. Jadi kadang attitude-nya, manner-nya juga rada rada ya pinter-pinter pilih-pilih inilah pergaulan gitu. Tapi kalau di Iya. tempat kerja ya banyak sih 80% tuh kayak orang-orang minor gitu. eh ya gitu lah. Nggak mau, ntar gue dipecat lagi. Ya Ada, udah jangan. Tapi memang ya itu balik lagi ke masing-masing ya. Kadang kan kalau orang-orang mm-mm, Aussie yang liburan ke Indonesia, ya secara kan mm-mm. secara look aja bule kelihatan ganteng segala macam. Tapi kan bule Iya, juga ada banyak tipe-tipe level-levelnya seperti yang kamu bilang. Mungkin bule itu betul. ganteng, banyak duit, tetapi mungkin tidak berpendidikan secara ya mannernya segala macam gitu kan. Ya Mm-mm, itu balik lagi betul. gitu dan um, ada nggak Tergantung sih kitanya sih. iya tergantung kita ya betul banget. Mau cari yang kayak gimana, kalau aku sih ya carinya yang selevel lah setidaknya. Jadi kalau ngomong Betul, masih nyambung gitu. iya, iya.
Makanya Mm-mm. yang suka bule ini mungkin bisa jadi informasi yang baik ya untuk mencari bule yang benar-benar sesuai yang kita mau, bukan hanya dilihat bule itu dari look luarnya Dari aja looknya ataupun banyak atau duitnya dari aja duitnya gitu. aja, jangan, Iya. nggak bisa. Karena di Australia itu kita kalau kita mau kerja aja kita bisa jadi mandiri. Jadi Mm-mm, menurut aku mm-mm, sekarang cara berpikirnya tuh cari orang yang nyaman, yang kita bisa sama-sama punya visi misi kehidupan gitu. mm-mm, mm-mm. Karena aku banyak lihat orang yang apa kawin umurnya beda jauh gitu sama Betul, sama iya, cowoknya kan, iya. dari Filipina lah, dari Thailand lah. Mm-mm. At the end of the day mereka tuh kerja keras tapi Oke, masih tetap harus put up sama pasangannya yang notabene mungkin gimana lah, suka minum lah, suka iya, mabok-mabokan lah, suka main iya, tangan lah. Nah, iya, hal-hal yang kayak gitu tuh iya, kejadian gitu. Jadi kita betul, benar-benar mesti mesti selektif banget dan hati-hati banget gitu untuk betul. mau memutuskan, oke, gue mau tinggal sama orang ini. Bukan kayaknya, oh dia duitnya banyak nih, seminggu bisa dapat $3.000 gitu-gitu. That's not good enough. Menurut Iya, aku ya, tapi iya, kembali iya. lagi sih. Setuju sih, setuju banget. Setuju. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomong komunitas Indonesia di Perth sendiri di Western Australia, Mm-mm. kamu udah mengenal banyak dan bergaul dengan mereka nggak sih? Atau mungkin hanya keep in touch di sosial media atau seperti apa? Karena di sini aku ada family sih ya, yang Mm-mm, udah mm-mm, tinggal di sini puluhan tahun, jadi ya mm-mm. kenalnya dari circle om tanteku aja sih gitu. Terus Oke. kalau kayak orang-orang Indonesia komunitas WHV, paling ya kita Mm-mm. suka ada meet and greet gitu-gitu kan. Kalau Iya, kebetulan aku lagi di Perth ya kita kumpul bareng. Tapi sebenarnya kalau temen yang deket-deket banget, yang inner circle banget sih ya beberapa aja sih, nggak banyak beberapa aja. juga. Cuman kalau kenal doang ya lumayan gitu. Iya, iya, iya sih, benar juga. Wow, seru banget. 2 tahun nggak kerasa ya. Maaf, maksudnya udah mau 3 tahun. Ada nggak sih planning Mm-mm. ke depannya mungkin mau pindah ke state lain kah? Atau mau tetap stay di Western Australia? Atau mau balik ke Indonesia gitu? Kalau pindah sih nggak tahu ya, belum kepikiran sih karena Mm-mm, apalagi kerjaannya begini kan, mm-mm. terbang sana terbang sini gitu. Iya. Tapi kalau balik ke Indo sih mungkin ya kalau border buka gitu, aku Mm-mm. pengen balik ke Indo dulu sih kayak sebulan 2 bulan chill gitu, terus Iya. nanti kerja keras lagi bagai kuda di sini kan. Kerja keras bagi kuda, jangan gitu dong. Iya, Cin, di sini walaupun 1 minggu off aku tetap kerja juga, jadi keep myself busy gitu. Iya sih, betul juga. Mm-mm. Nah, kalau sebelum dirimu di Australia, boleh di-share dong waktu dulu kamu di Jakarta itu mungkin seperti apa? Mungkin sama Mm. pekerjaan di hospitality atau memang Mm-mm. pekerjaan yang berbeda gitu. Dulu aku di Jakarta tuh orang HRD, cia, HRD gitu Wow, yang Ibu yang suka HRD. gosip, terus karena bagian kontrak dulu kan, jadi aku Ya. yang bikin kontrak employee, terus kontrak sama klien juga gitu kan. Mm-mm. Nah, bikin kontrak tuh jadi kita bisa lihat gaji-gajinya para pegawai semuanya. Iya. Kalau mau diperpanjang kontrak lo baik-baik kan sama gue gitu. Nggak joking. Terus pas nyampe sini itu totally different industry sama yang aku kerja di Australia. Tapi aku udah prepare kalau oh di Australia itu kita bisa kerjanya mulai dari bawah dulu kayak cuci piring ini apa waitress gitu. Ya udahlah aku udah siap gitu, udah siap Ya. sampai di sini. Terus begitu kerja memang nggak ada pengalaman kerja di waitressing atau apapun kan, tapi ya common sense aja dan mereka juga kan kasih training. Jadi so far sih oke, tapi yang bikin aku shock itu kayak tingkat kemandirian tuh beda banget. Kayak Pasti. misalnya kalau di Indo apa-apa tinggal nyuruh orang kan bayar Iya. karena Iya. labor murah. Di sini nggak Iya. bisa lagi, Cin. Semua harus sendiri. Ya kalau mau bayar orang mahal gitu kan. Betul. Mahal Setuju. dan ya if you willing to pay ya it's not a big deal. Tapi kalau Iya. buat buat kita, oh uang segitu sayang ya, mendingan buat buat apa gitu ya. Kita Betul. mesti belajar
kerjain sendiri, kayak aku ngecat Iya. rumah sendiri, terus Wow. ngelupasin chat. Itu gak pernah kepikiran loh sama sekali di Indo tuh bakalan ngerjain hal yang kayak gitu Iya, gitu kan. iya, iya. Terus apalagi kayak kepikiran mau ngambil truck license, mau nyetir truk. Ya ampun kan nggak kepikiran banget di Indo kita nyetir truk ya nggak sih? Cewek Seriusan? gitu loh. Keren lu. Tadinya gitu tapi Oke. terus forklift license, aku udah ada forklift license juga kan. Mana Iya, kepikiran kan kita di Indo nggak ada. nyetir forklift. Di Nggak. Indo juga mana ada pakai sertifikat nyetir forklift Nggak ya ada. Di kan? sini harus sertifikat semua ya, Iya, betul. di sini forklift aku juga ih, gila ya sampai bikin kayak gini segininya gitu Iya, demi iya. kemandirian yang hakiki. Iya, iya sebenarnya pada saat kita living abroad itulah kita benar-benar dikuras abis dengan kemampuan sampai limitnya kita tuh sejauh mana gitu kan, Mm-mm, yang mungkin betul. dulunya kita manja-manja dan serba tolong deh ini itu Mm, nyuruh iya, gampang, tetapi pada saat heeh, tinggal sendiri meskipun ada family di luar negeri tetap aja gitu kita sendiri yang harus memanage diri tetap. kita seperti apa sih gitu. Mm-mm, Wow, menarik sekali. betul. Tapi Ada nggak sih tetap rasa jenuh gitu selama bertahun-tahun di mengalami sini. hidup di sini gitu? Kalau jenuh sih nggak ada ya, tapi Mm-mm. apa sih kesimpulan aku sih aku tetap cinta Indonesia sih, cinta Indonesia, cinta cara hidup kita, Ya, cinta budaya kita, cinta beda ya gimana ya pembawaannya orang Indonesia tuh kayak masalah sharing gitu sih ya. mm-mm. Sharingnya orang Indonesia sama sharingnya orang di sini tuh lain gitu. Ini Kayak gimana? contoh contoh Mm-mm. nyata deh, misalnya Iya, kita eh, ada temen nih bikin party gitu ya. ah, Bukan ah, bukan ah. bukan party lah kayak kita ngumpul-ngumpul gitu kan. Iya, Kalau kita kan orang Indo tuh bawa makanan, buah tangan itu udah nothing banget kayak lu diundang ke rumah orang, ya lu bawa apalah setidaknya iya, gitu kan. betul. Mm-mm. Nah, ini ada temen tuh bawa minuman gitu kan. Orang sini kan suka minum gitu. Mm-mm. Dia bawa minumannya dia minum minumannya itu, ya dia Iya. sharing sih sama, ya mau nggak mau nggak. Begitu pulang dia bawa lagi minumannya Cien. Itu yang, Masa? Gue iya itu yang gue nggak kayak, pernah lihat sih kayak gitu. Gue itu nggak pernah lihat. gue yang kayak, aduh, Seriusan? iya padahal orang itu tuh boleh dibilang hidupnya tuh wow gitu, Iya, orang iya, kaya, terus iya. penghasilannya juga tinggi Oke, gitu. iya, Tapi itu bukan masalah pelit atau apa ya, mungkin emang iya. dia pelit, tapi nggak tahu ya. Cuman Mungkin, mungkin. cara cara hidupnya beda gitu loh. Oke, betul, Jadi betul. givingnya kita yang buat kita kecil, menurut mereka tuh udah, oh Besar. gue giving ya kalau kayak gini gitu. Kalau kita tuh kayak Uh, yang gitu-gitu kita nggak hitung kan iya, gitu. iya, Kayak oh expenses ke rumah temen gue itu nggak dimasukin dalam terlalu wow. Kayak cuma beli buah 5-10 dolar doesn't matter. Yang penting lu bawa sesuatu gitu kan. iya, betul, Gitu. betul. Bawa bir cuma 6 dolar, cuma satu pack gitu. Doesn't matter. Yang penting lu bawa sesuatu gitu. Iya, Tapi iya. ya nggak dibawa pulang lagi juga kan, Cin, gitu. Nah, itu kalau hidup sama orang kayak gitu, capek nggak lo? Iya, capek banget, tapi ya Ya kan? itu sih terlalu banget sih. Itu ya, itu satu satu case yang happen recently. Jadi yang paling relevan gitu. Kalau yang lain-lain banyak lah yang aku ngerasa, kalau sama orang Indo nih yang begini udah gua nggak usah omong gitu, udah paham. Ini kalau yang gini gue mesti ajarin lagi, capek deh. Gitu. Tapi aku nggak tahu sih, kamu kan suaminya kan ini kan Iya, orang bule, lokal iya. kan. Uh. Aku nggak tahu kamu mungkin kalau kamu gimana nih gantian gue yang nanya. Kalau Kalau aku kamu pribadi, ya memang sih di sini kan minimal dia bawa champagne atau any alkohol mm-mm, gitu ya. Kalau mm-mm, misalnya ada gathering segala macam, mm-mm, dan memang tergantung pasangannya juga. Kalau misalnya pasangannya orang Asia pastinya juga dia bawa yang lebih juga gitu, tapi kalau misalnya mm-mm, pasangannya bule itu tergantung juga. Kalau memang dia tapi mayoritas sih pasti bawanya champagne ya. Dan mm-mm, aku juga kalau misalnya diundang sama tetangga gitu ya, suamiku ya kayak apa namanya menyesuaikan dengan aku suka ngasih ke orang ya, at least kayak misalnya coklat lah dibingkisin atau buah mm-mm. itu udah kayak hal yang biasa gitu ya buat, Wajar. ya wajar lah gitu. Sejauh ini Mm-mm, kalau ngelihat suami aku sih memang
kita sama ya, cuman memang ya itu tadi givingnya itu mungkin small kecil buat menurut kita, tetapi buat orang bule itu besar gitu ya, kayak Nah, gila ini mahal banget gitu ya. Bisa iya, dibilang bule itu lebih lebih pelit ya, maksudnya perhitungan. perhitungan. Iya, kalau Mm-mm. kita kan alah duit segini aja, ntar juga kita bisa nyari lagi atau bisa dapat Iya, dari yang lain, mungkin kan heeh, kita punya perspektifnya seperti itu iya gitu. betul. Nah itu ada time adjustment nggak tuh kayak gitu ke ke suami? Kayak misalnya berapa lama kenal? Apa memang itu udah dari dulunya dia gitu? Oh, kalau gue boleh share sih, memang dari awal gue tuh selalu open sama laki gue. Gue Hmm, tahu mungkin nggak semua bule juga pelit atau perhitungan, tetapi ya gue mm-mm, selalu open. Gue tuh orangnya kayak gini gitu. Lo harus mm-mm, kalau lu nggak bisa kayak gue, setidaknya lu mendekati lah. Jadi kita mm-mm, ada sesuatu yang sama. Jadi mm-mm, nggak rungsing gitu, nggak rempong sendiri gitu. Kita mm-mm, nggak pusing sendiri. Gue sih orangnya seperti itu ya. Jadi mm-mm, belak-belakan lah dari awal sebelum kita menikah gitu, maksudnya dalam PDKT, karena mm, kan aku juga tinggal serumah sama dia itu 3 tahun ya, jadi seluk beluknya dan jelek bagusnya sifat gue, kepribadian gue, kebiasaan gue ya gue keluarin gitu, lu suka atau enggak gitu ya. Kalau gue dan gue juga kayak shock juga dan merimain terus, mengingatkan dia dan sedikit memberikan pelajaran juga sama dia, dimana kalau kita beda budaya pastinya juga kita harus bisa menerima perbedaan itu gitu, dan lu harus mm-mm, siap gitu. Dan mm. memang setiap hari itu selalu ada hal-hal yang Ada menarik, aja. hal-hal kejutan ya, kejutan yang benar-benar kayak wow, hari ini gue belajar ini lagi nih, hari ini gitu. Itu baru dari satu orang ya gitu, karena kita kan bakal hidup selamanya dengan dia gitu kan. Mm-mm, Jadi itu hal-hal yang sepele, di mana ya kita nggak membahas mengenai agama atau apapun, enggak gitu, mm-mm, tetapi kan mm-mm, ya untuk apa ya, bukan menyeimbangkan, maksudnya mempersatukan budaya yang beda, terus karakter sifat yang beda, mungkin dilihat dari orang enak ya sekarang bahagia, padahal kan namanya kita orang Indonesia, suami gue orang Australia, jadi itu tuh mm. turun naiknya relationship kita tuh nggak semudah yang seperti orang lain lihat gitu kan. Iya betul. Mm-mm. Ah, interesting. Ya memang sih. Tapi benar kalau untuk kita jalanin sama yang beda budaya tuh, satu udah beda budaya. Kedua kalau Iya. emang beda karakter kayak cara hidup, karakter Mm-mm. gitu, Mm. itu ini sih apa berat sih kayak banyak adjustmentnya gitu. Tapi Iya. kalau mereka bisa get along tuh aku ini sih salut gitu. Iya. Apalagi kalau kayak aku kan orangnya biasa mandiri, terus Iya. biasa hidup sendiri gitu. Jadi kalau Uh-uh. Mm-mm. tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam kehidupan ini orang bisa nyesuaiin nggak? Nggak, kalau nggak bisa nyesuaiin, gue capek Oh, sendiri nih berarti lu kayak ngajarinnya. kayak laki gue mandiri banget gitu. Mm-mm. Dan mungkin harus ketemunya orang kayak gue, guys. Eh, sampai gue ketemu cowok, dia dulu pernah Uh-uh. pacaran sama orang Indo, dia tuh Mm-mm. sampai yang kaget gitu. Lu kenapa sih jadi cewek ini banget, mandiri banget? Kalau gue tawarin apa bantuan, dia bilang Ya. gitu kan. Maksudnya bantuan dalam hal apapun gitu ya. Lu bilang iya aja, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ih, kalau gue dulu baru datang dari Indo mungkin ya, lu nggak nawarin bantuan juga gue minta tolong lu mulu kali, aku bilang Iya. gitu. Iya. Tapi sekarang kalau gue bisa kerjain sendiri, gue nggak akan minta tolong orang Wah, gitu. keren, Kayak, keren. kayak beda banget gitu loh. Cara berpikirnya tuh bener-bener udah switch langsung Australian mind. Wow, itu berapa lama dirimu menjadi sosok seperti ini gitu? Kayak aku tinggal sini less than 6 months sih. Karena aku lihat orang cara hidup. Terus orang di sini kayak untuk say no sama Mm-mm. hal yang mereka nggak comfortable itu kayak nggak mikirin. Kalau kita kan mikirin perasaan orang, nanti Iya, dia gimana nggak ya. enakan kan kita kan? Kita kita kan Heeh. mereka tuh kayak yang bodoh amat gitu. Terus aku mikir kalau mereka pada bodoh amat, kenapa gue mesti pikirin perasaan mereka? Kalau Betul. gue nggak nyaman juga Mm-mm. gue bilang aja nggak nyaman gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Kalau gue ngerasa nggak suka di sekitar dia ya gue bilang aja sorry I don't feel comfortable to be around you, Mm-mm. that's it. Terus no Mm-mm. offense, pergi aja gitu kan, karena Iya, mereka iya, juga begitu semua, jadi kita menyesuaikan kan. Tapi kalau iya. balik lagi ke orang
sekitaran orang Indo gitu. Kayak Mm-mm. ada yang minta tolong, aku lagi gak enak badan nih, minta tolong kerokin dong, kayak teman. Oh, kita gercep karena kita tahu Iya. ketika kita butuh, mereka tuh juga kayak aku sakit nih, mereka Mm-mm. langsung, oh, aku bawain makanan ya ke rumahmu. Ya kan itu kayak Iya, iya, silent rule-nya kita ya iya, nggak sih? iya, Tapi iya, kalau iya. ngarepin kayak gitu sama orang sini, nggak ada deh ceritanya. Nggak Aku ada. sakit nih, oh get well soon ya, pret. Aku nggak ada makanan nih, oh Uber Eat aja, oke deh. Padahal Oke kalau deh. dia, misalnya dia ya ngomong gitu, Mac, aku lagi sakit nih, nggak ada orang di rumah sini. Oke, oke, I'll come over, mau beli apa? Aku beli makanan nih. Kita udah langsung over gitu kan. Tapi ya, Iya. jadi sekarang mesti tahu limit lah kalau mau tolongin orang juga. Menarik, menarik. Aduh, ya juga sih. Tapi ini nggak sih apa selama 3 tahun ini mungkin ya selain yang udah di-share gitu, lebih Mm-mm, detailnya pengalaman baik dan buruknya mungkin orang-orang yang lagi nonton gitu kan terinspirasi mm-mm. dari kisahmu yang cukup strong sebagai perempuan di negara luar gitu yang tetap bertahan hidup tinggal dengan working holiday visa. Ada nggak sih pengalaman baiknya mungkin positifnya mungkin bisa di-share, negatifnya mungkin kita bisa sama-sama belajar. Kayak gimana? Iya, kalau positifnya sih kita belajar di sini tentang kemandirian gitu, nggak Betul. ngandelin orang lain, Mm-mm. how to live on your own feet gitu. Iya. Tapi apa? Terus kayak cara manage keuangan itu Mm-mm. positif gitu kan. Iya. Kayak kita tahu kayak budgeting keuangan kita. Oh, kita udah expenses segini nih. Kayak aku tuh di sini belajar bikin Excel expenses sama income. Jadi setiap Wow. expenses even $1 aku akan taruh di Excel itu spreadsheet. Nah, di situ Wow. ada kayak parking, kayak eating out, terus entertainment, apa segala macam vacation, semua tuh ditulis di situ. Supaya kita bisa track pengeluaran, oh aku udah income aku segini, oke lah, bolehlah jajan segini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Banyak, jadi walaupun banyak bolong-bolongnya kayak oh rambut, benerin mata, ya dalam satu waktu gitu, tapi kita tahu oh masih masih on budget nih gitu. Iya, Kalau iya. negatifnya sih paling ini ya belajar untuk nggak hedon ya, karena di sini kita gampang banget kalau mau hedon kita benar-benar bisa jauh, hedonnya bisa jauh kan karena Iya. gampang gitu buat dapetin barang branded. Jadi gimana mindset kita aja sih. Aku kebetulan bukan tipikal orang yang gila sama branded Iya. stuff gitu. Kayak tas harus ini, baju harus ini, sepatu enggak, aku Mm-mm. nggak gitu. Enggak. Jadi Mm-mm. aku ketolong di situ. Tapi kalau misalnya lingkungan sekitar, ya kita mesti lihat juga banyak orang yang begitu dapat uang, penghasilan, oh nanti aku mau beli handphone baru ini, aku mau ini. Iya. Itu menurut aku ya masing-masing sih orangnya sih. Kalau aku lebih senang buat investasi ke badan, ke diri sendiri, Mm. ke kayak pengetahuan aku, skill aku, terus investasi ke ya semacam investasi saham atau apapun itu gitu. Wow, keren. Iya sih. Itu bagus juga, gue juga setuju gitu. Nah, Mm-mm. keluarga semua di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Mm-mm. Dan Jakarta, adik aku satu di Dubai, jadi ya kita living oke. abroad semua sih. Wow. Berapa bersaudara gitu, Mbak Megi? Dirimu berapa tahun sih kalau boleh tahu Apa umurnya? usianya? Iya. Waduh, rahasia. Jangan dong, gue juga Malu, tua, Ci. tenang aja. Ya, gue lebih muda sih dari lo, Cinoknya. Tapi udah kepala tiga gitu lah. Aduh, males deh. Ya gue Bentar lagi. kepala tiga, Oh gue ya, 36 say. oh 36 ya. Courting 6 tahun lah. Oh 30 dirimu? Iya. Kalau Oke, di jadi kalau di Indo udah dibombardir gue. Kok 30 udah belum nikah? Kasihan nah itu banget. dia. Udah punya anak belum gitu? Kalau enggak, Ih, kalau 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 males yang kan? orangnya kalau orangnya yang mulut lidahnya nggak ada tulangnya langsung anaknya berapa? Ih, parah Iya banget. Gue bener. langsung. Aku dulu offense ya. Sekarang sih oh, masih on the way. Doain aja, Bu. Lo emang suaminya kemana? On the way juga. Gitu. Iya sih, males banget ya kalau ketemu orang yang dengan pertanyaan seperti itu ya. Gue juga kayak, Mm-mm. aduh.
jangan campur Iya. urusan hidup gue lah gitu kan. Iya betul, Mas. Ya, tapi ya nggak bisa dirubah karena itu memang cara hidup dan budaya kita kan. Jadi Iya, dihormatin aja kalau begitu udah sampai sini. Oh, oke, kalau ada orang tuanya nanya tentang hidup kita terlalu jauh, ya namanya mereka kan belum pernah di sini. Tapi kalau kayak iya, mama aku misalnya, kamu gemuk banget sih ini. Mama jangan gitu, itu body shaming. Nanti iya kalau mama bener, datang ke pet, mama tuh diliatin orang gitu. Ya tapi emang gendut. Ya mama nggak boleh ya. Itu beneran loh, karena kalau orang Indo kan, beneran, kamu kurusan deh ini. Kan kayak itu hal yang biasa. Tapi iya, kalau misalnya kita datang ke sini, kita kan nggak bisa. Kalau dibilang kurusan, orang belum tentu suka. Mungkin lu pikir gua sakit atau gimana gitu iya kan. bener, Jadi itu bukan kata-kata pembuka lagi sekarang. Sekarang kayak yang, apa kabar? How's iya. life? How's your day? Iya, iya, Gitu. iya, iya. Itu sih yang benar-benar kita membuat sadar dan berubah ya, karena kan ya itu kebiasaan kita ya Pak. Kamu kelihatan gendutan, kamu kekurusan, kapan nikah? Masa iya sih Mm-mm. sendirian aja gitu. Itu udah, Mm-mm. aduh, gue juga udah kayaknya menjerit banget. Itu basa-basi orang Indo zaman dulu. Iya Embercin, itu betul, siapa Ayu? Cin. Itu itu kakak kakak aku di Oh, sini. kakakmu. Iya, Iya, basa-basinya yang menusuk ke jiwa raga ya, yang bikin kita iya. males untuk beradaptasi dengan mereka lagi. Tapi sekarang sih udah kayak, karena di sini udah kayak udah kebal gitu sih. Jadi Iya, udah sering, orang kalau ngomong gak enak udah nggak terlalu aku pikirin gitu loh. iya Karena betul. karena kayak di sini tuh waktu tuh berjalan cepet karena kita Cepat, kerja benar, kerja benar, kerja terus gitu benar. kan. Jadi kalau baca handphone ada yang nyebelin, skip langsung. Iya, Terus betul. udah aja nggak dibaca message-nya Mm-mm, gitu, daripada mm-mm, lu pusing kan. Terus balik mm-mm, kerja lagi. Jadi ya udah gitu mm-mm, aja. mm-mm. Benar, Toxic benar. people ya mereka dengan sendirinya mereka bakalan tercut off sih. Tapi sekarang aku mikirnya nggak toxic itu, oh mungkin itu cara mereka menyampaikan kepeduliannya, atau mungkin itu Iya. bahannya mereka. Jadi ya kita Mm-mm, maklumin aja gitu. mm-mm, Kalau mm-mm. dulu sih emosi ya Cin, kalau sekarang ya maklumin aja lah. Mungkin emang mereka mereka taunya ngebahasnya itu, ya wes lah Tapi kalau dari gitu. keluarga sendiri nggak ada tekanan gitu untuk kapan menikah, kapan kamu pulang ke Indonesia, kapan ini dengan berbagai pertanyaan kayak gitu.